Halo teman-teman, selamat datang di bacaan untuk Full Moon in Aquarius bulan purnama yang akan terjadi pada tanggal 3 Agustus tahun 2020. Bulan purnama di Aquarius seperti biasa yang namanya bulan purnama itu adalah satu pengakhiran dari 6 bulan yang lalu. Jadi 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan baru di Aquarius pada tanggal 25 Januari atau pada saat itu adalah termasuk lunar new year-nya Chinese ya, tanggal 25 Januari 2020 yang dimulai pada saat itu. Pada saat ini sudah tampak perbedaannya kalau dari sudut pandang astrologi. Saya sudah membuat bacaan itu cukup panjang dan saya buat linknya di bawah tentang Chinese Lunar Year tahun 2020. Di dalam bacaan itu di bagian akhir kalau mau lihat itu sudah saya ceritakan cukup panjang tentang tahun baru atau bulan baru di Aquarius, bulan purnama di Aquarius yang tanggal 3 Agustus ini, dan saya juga cerita sedikit tentang bulan baru di Aquarius tahun 2021. Jadi saya tidak mengulang bacaan tersebut, saya beri linknya di bawah dan silahkan lihat yang di bagian belakang. Yang depan memang lebih banyak cerita bagaimana cara saya membacanya. Inti dari bacaan tersebut adalah bahwa keterlibatan Uranus itu sangat dominan. Jadi Aquariusnya sendiri sudah menandakan satu inovasi. Aquariusnya sendiri sudah inovasi ditambah dengan ikut sertanya Uranus dalam setiap bulan baru, bulan purnama, dan bulan baru nanti tahun 2021. Walaupun tidak langsung ke matahari dan bulan, Uranus masih langsung berkaitan dengan Saturnus yang juga ada di Aquarius. Jadi memang energi Aquarius itu sangat mendominasi untuk tahun ini, dan ini adalah perubahan jangka panjang di mana teknologi baru dimungkinkan masuk. Ketika membuat video tersebut kita belum paham tentang coronavirus, tapi sepanjang jalan ini kita paham bahwa ada teknologi baru yang datang yang dimungkinkan menjadi bagian dari aturan keseharian kita ya, karena kita jadi tidak bisa bertemu langsung secara lebih intensif seperti dahulu, maka kemudian teknologi komunikasi menjadi meningkat. Oke, itu cerita tentang secara garis besarnya. Tapi kalau kita lihat arti, jadi saya fokus ke makna ya. Kembali lagi bahwa full moon, semua full moon tidak hanya di Aquarius itu adalah surrender to the divine. Jadi saya mengingatkan lagi bahwa mungkin besok somehow kita sedang berpikir mencari tahu tentang kehidupan. Buat teman-teman yang memang suka berpikir lebih jauh seperti itu, barangkali ini adalah saatnya mengingatkan lagi bahwa ini adalah bagaimana kita surrender to the divine, full moon. Ya, jadi ini biasanya full moon berarti tanggal 3 itu, 3 Agustus itu adalah conclusion. Di sini ada a point atau satu titik, kemudian turning point. Jadi ada sesuatu yang membuat kita ingin membuat satu perubahan. Perubahan yang diawali dari pemahaman tentang satu hal. Oh, ternyata hasilnya seperti ini sehingga saya ingin melakukan sesuatu. And possibly even some sort of emotional explosion. Tune into your emotion now and see what they're telling you. Jadi memang besok adalah saatnya untuk surrender to the divine. Bukannya hari lain tidak, tetapi ini mungkin poin penting di mana kita tiba-tiba teringat akan perjalanan hidup kita. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau khusus untuk bulan purnama di Aquarius ya, sini. Dan saya lihat kenapa di Aquarius ketika full moon itu show the world the real you, karena bulan sedang diterangi oleh matahari yang ada di Leo. Ya, jadi memang sepertinya energi matahari di Leo itu sangat berpengaruh pada saat ini ketika kita menemukan tentang diri kita. Kita tuh sebenarnya apa yang bikin kita happy sih gitu ya. Jadi itu kan energinya Leo. Jadi show the world
the real you, full moon in Aquarius. Ya, ini pesannya adalah detach, jadi memberi jarak dengan situasi atau apapun yang kamu sedang pikirkan sekarang, ya, apapun itu. Jadi sekarang memang saatnya kita melihat diri kita tidak blending, tidak menyatu dengan masalah kita. Kita melihat seperti orang lain yang mencoba objektif memecahkan masalah yang sedang kita lihat. Jadi sepertinya itu yang ingin disampaikan pada hari bulan purnama ini. Dan karena biasanya dimulai dari 6 bulan yang lalu, maka saya ingin melihat 6 bulan yang lalu itu apa yang disampaikan pada saat tanggal 25 Januari 2020, karena itu adalah saat dimana sesuatu dimulai, dan tanggal 3 Agustus adalah kira-kira apa yang berubah, yang diawali dari tanggal 25 Januari yang lalu ketika New Moon in Aquarius, yaitu bring love into the situation. Jadi pada saat itu di akhir Januari itu kira-kira apa yang mulai kau sukai, dan hal itulah yang pada saat ini sekarang coba untuk dikaji. Aquarius is all about progress and modernity. So this is the time to move forward. The new moon in Aquarius card means no looking back. Pada saat itu ada hal yang sudah diputuskan di dalam hati, aku nggak ingin melihat kembali dan saya ingin melihat ke masa depan pada saat itu. Dan apa yang sudah dilakukan sepanjang jalan melihat ke depan itu katakanlah hasilnya atau akibatnya, dampaknya, analisisnya sudah mulai bisa dibuat pada besok, hari ini sebenarnya. Change is on its way and it could come quickly. Jadi perubahan itu bisa cepat pada saat new moon, ya, ini Januari akhir. Whether you get the change you want depends both on whether you believe you can have it or how much you're relying on others to bring it to you. Jadi di sini selain perubahan juga ada emphasis atau penguatan seberapa jauh kamu mengupayakannya. This card comes with the suggestion that you may need to do things independently on your own, but be loving, not too pragmatic. Time may be of the essence when this card comes up. Energi Aquarius ini seperti elektrik, ya, dan ini dirasakan sekali dengan teknologi-teknologi yang baru. Jadi teman-teman kalau memang ingin membuat satu evaluasi terhadap diri sendiri, lihat apa yang sudah kau tetapkan pada akhir bulan Januari, dan pada saat ini adalah kita melihat apa sebenarnya yang menjadi dirimu apa adanya. Ya, dan ini adalah ketika kita menemukan informasi apapun, ya, dari analisis pribadimu, itu pada akhirnya memang kita surrender to the divine. Oke teman-teman, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.